warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Ya, sebelumnya perkenalkan ya Bu ya, saya perawat Dini Atika Sari yang bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Gimana perasaannya Bu hari ini? Kalau perasaannya hari ini lebih ke cemas, lemes gitu, lesu juga, Mbak. Cemas, lesu Ya. ya Mbak ya. Oh iya Bu, jadi tujuan saya kemarin itu untuk mengidentifikasi pengkajian tentang disfungsi seksual ibu pada ibu dan pasangan ibu. Ini mungkin akan memakan waktu 5-10 menit ke depan Ibu. Jadi gimana, apakah Ibu bersedia dan mau? Iya, bersedia, Mbak. Ya, bersedia ya Mbak ya. Kalau boleh saya tahu, sebelumnya Ibu udah tahu belum diagnosis Ibu masuk ke rumah sakit apa? Iya, udah tahu, Mbak. Sebenarnya sebelum ke rumah sakit ini, saya udah ke rumah sakit yang sebelumnya juga 7 bulan yang lalu, dan di situ saya didiagnosis gangguan gagal ginjal kronik. Nah, sekarang saya juga udah tahu kalau didiagnosis sama dokter yang di sini gangguan gagal ginjal sindrom uremi. Oh iya, jadi Ibu udah tahu ya Bu ya diagnosis Ibu masuk sini. Dulu Ibu 7 bulan yang lalu itu Ibu kena gagal ginjal kronik, dan sekarang gangguan ginjal sindrom uremi. Iya. Ya, kalau saya boleh tahu Ibu, gimana proses reproduksi Ibu selama selama kurang lebih 7 bulan ini? Nah, itu yang baru saya rasain banget sih, Mbak. 3 bulan kemarin saya nggak menstruasi. Saya kira itu hamil, tapi ternyata waktu cek sama dokter nggak ada janin sama sekali. Jadi saya agak takut gitu, Mbak. Oh iya. Eh, Sebelumnya Ibu udah ada terdiagnosis, atau Ibu sebelumnya udah tahu kalau Ibu itu ada penyakit seksual menular nggak? Nah, kalau itu nggak ada, Mbak. Nggak ada ya? Iya. Tapi hasrat seksual saya itu menurun, Mbak. Nggak semangat gitu buat berhubungan seksual gitu. Oh, jadi Ibu kurang, hasrat seksual Ibu itu menurun ya Bu ya, Iya. kayak nggak ada keinginan untuk melakukan Iya, hubungan. benar, Mbak. Ya, dan kan Ibu tadi udah bilang kalau Ibu tuh udah nggak menstruasi 3 bulan, terus tuh Ibu juga hasrat seksualnya menurun, tetapi Ibu nggak ada riwayat penyakit seksual menular ya. Enggak. Itu gimana perasaan Ibu? Saya cemas sih, Mbak. Saya cemas dan takut kalau misalnya saya bakal terkena penyakit yang lain gitu, Mbak. Jadi yang lebih ke cemas gitu sih, Mbak. Oh, jadi Ibu cemas, stres juga nggak Bu? Iya, Stres juga, stres banget sih, Mbak. bingung. Oh, jadi Ibu merasakan cemas, stres, bingung ya Bu ya, Iya. karena Ibu udah nggak menstruasi 3 bulan, udah tuh juga Ibu nggak ada hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Iya, benar banget, Mbak. Oh ya, kalau begitu mungkin itu dulu aja ya Bu ya. Selanjutnya besok kita melakukan ujian lagi untuk besok. Iya, baik, Mbak. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat pagi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Iya, ketemu lagi ya sama saya. Gimana, masih Iya, ingat Mbak. nggak sama saya Mbak? Iya, masih ingat Mbak Dini kan? Oh iya, bener ya Bu ya. Gimana Bu perasaannya pagi ini? Kalau perasaan sebenarnya masih sama aja sih, Mbak. Kayak kemarin masih lesu, lemes gitu. Belum ada perkembangan yang signifikan sih, Mbak. Oke. Oh iya Ibu. Eh, kita kedepannya mau berdiskusi lagi, melanjutkan yang kemarin ya Bu ya. Bapaknya ada Bu, bisa diajak gabung ke sini? Iya, kebetulan bapaknya ikut hari ini. Iya, Mbak. ada ya Bu ya. Ya. Iya Bapak, selamat pagi Bapak. Iya Bapak, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Kemarin kan Bapaknya nggak ada, jadi saya perkenalan lagi sama Bapak. Jadi saya itu perawat Dini Atika Sari Bapak, yang bertugas pada 8 pagi sampai jam 2 siang ini. Saya bertugas di rumah sakit ini. Nah iya Ibu dan Bapak, tujuan saya kemarin itu untuk melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin. Mungkin ini akan memakan waktu 5-10 menit ke depan ya Bapak sama Ibu. Gimana, Bapak sama Ibu bersedia? Iya, nggak apa-apa, Mbak, bersedia. Ya, bersedia ya Bu ya. Ya Bapak ya, ini dia. Jadi gini Bapak Ibu, privasi dan keamanan antara Bapak dan Ibu itu kami akan menjaga
agar tidak bocor dan akan tetap aman. Di sini saya melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin. Ibu dan bapak boleh menceritakan hubungan tentang seksual ibu dan bapak selama 7 bulan sebelumnya, sebelum diriwayatkan penyakit di sini. Boleh diceritakan bapak dan ibu gimana? Oke, baik Mbak. Mungkin dari ibunya ya. Iya. Nah, kalau dari saya sih sebenarnya Mbak, semenjak udah nggak menstruasi selama 3 bulan kemarin, hasrat seksual itu menurun banget sih Mbak. Kayak sama pasangan itu nggak puas setiap kali melakukan hubungan seksual, dan juga ngelihat pasangan itu kayak nggak tertarik gitu Mbak. Bingung juga sih kenapa bisa gitu, tapi ya menurun banget sih Mbak daripada biasa-biasanya. Ya. Untuk ibu selama melakukan hubungan seksual itu ada ngerasa nyeri nggak Bu? Nah iya, Nyeri juga ya, nyeri juga ya Bu ya. Ibu ngerasa hasrat seksual ibu itu menurun saat terdeteksi, saat ibu ngerasa 3 bulan udah nggak menstruasi itu, atau ibu ngerasanya itu pas ibu kan kemarin tuh pernah masuk rumah sakit ya. Nah ibu ngerasanya itu saat udah ngerasa 3 bulan nggak menstruasi, atau pas ibu keluar dari rumah sakit yang waktu lalu itu udah ngerasa nggak tertarik gitu? Selama ini sih Mbak, setelah didiagnosis itu sih. Selama didiagnosis berarti yang pas keluar dari rumah sakit kemarin itu udah kayak ngerasa nggak enak ya, udah ngerasa kayak kurang hasratnya gitu, apalagi ditambah udah nggak menstruasi 3 bulan. Ya, kalau boleh saya tahu pengetahuan bapak dan ibu tentang seksual itu gimana? Kalau menurut saya sih ya kayak hubungan seksual biasanya sih Mbak, hubungan intim atau kayak ya biasanya. Jadi menurut ibu hubungan seksual itu seperti hubungan suami istri ya Bu? Bu ya, ya Bapak ya. Jadi Bu ya, saya perjelas lagi di sini ya Bu ya. Untuk hubungan seksual itu bukan hanya berhubungan intim antara suami dan istri Bu. Jadi hubungan seksual itu bisa dilakukan dengan cara lain, seperti kayak memberi sentuhan, berpelukan, kemudian support lewat verbal dan kata-kata, terus tuh juga bisa berpelukan. Nah jadi hubungan seksual itu bukan hanya berhubungan intim gitu. Jadi untuk mengatasi permasalahan ibu dan bapak itu bisa diatasi dengan seperti bapak menyentuh ibunya saat ibu ngerasa nyeri, saat ibu ngerasa capek, atau ibu saat mengeluh gitu. Jadi bapak bisa memegang tangan ibu, bisa mengelus lengan ibu, atau bapak bisa dengan memeluk ibu. Terus juga bisa Pak seperti bapak menemani ibu saat ibu sendiri, kemudian saat ibu mau ke toilet itu bapak bisa mengantarkan ibunya, kemudian bisa bercerita, pokoknya kayak didampingin terus lah ibunya gitu. Sehariannya gitu ya Mbak ya? Iya gitu. Jadi gimana Bapak? Apakah Bapak sampai sini udah paham belum? Oh iya udah paham ya Bapak ya. Untuk ibunya gimana? Udah paham belum? Iya udah paham Mbak. Jadi kayak kalau misalnya hubungan seksual itu nggak sebatas cuman hubungan suami istri aja gitu ya Mbak. Jadi bisa kayak kita melalui sentuhan gitu ya. Jadi Bapak sama Ibu udah paham belum sampai sini? Iya udah paham Mbak. Nah iya, jadi Bapak Ibu sudah paham. Mungkin saya cukupkan dulu sampai situ ya Bu ya diskusi kita hari ini. Saya mau pamit dulu. Nanti kalau ada apa-apa Ibu dan Bapak bisa memanggil kami di nurse station di depan. Baiklah, saya pamit dulu ya Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Ya, masih ingat nggak sama saya? Iya, masih ingat Mbak. Mbak Dini kan? Iya, jadi saya akan bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti ya Bapak dan Ibu. Oh iya, gimana perasaannya Ibu? Alhamdulillah untuk hari ini sudah sedikit membaik sih Mbak. Bapak juga udah menjalani saran dari Mbak kalau misalnya saya lagi sakit atau lagi gak enak badan ditemenin, dan juga kalau misalnya saya lagi ngerasa nyeri itu Bapak udah ngelakuin sentuhan gitu Mbak saya, jadi saya lebih ngerasa disayang dan semangat untuk menjalani
mbak, kenapa saya masih belum menstruasi juga ya mbak, dan rasa nyeri itu masih sering muncul mbak. Ya, jadi itu yang bakal kita diskusiin kali ini ya Bapak dan Ibu. Jadi tujuan saya kemari akan melanjutkan diskusi kita yang kemarin itu. Nah, ini akan memakan waktu sekitar 5-10 menit. Jadi gimana, apakah Bapak dan Ibunya bersedia? Iya mbak, bersedia. Ya, jadi Ibu tadi bertanya kenapa sih ibunya nggak menstruasi ya Bu ya. Jadi kemarin kan Ibu sempat terdiagnosis itu gagal ginjal kronik ya Bu ya. Iya. Nah, biasanya kalau gagal ginjal kronik ini akan dilakukan hemodialisis. Nah, sebelumnya apakah Ibu pernah melakukan hemodialisis? Kalau misalnya hemodialisis itu udah sempat sih mbak di rumah sakit sebelumnya, tapi itu cuma sekali. Oh, cuma sekali ya Bu ya. Nah, kalau sekarang kan Ibu sekarang itu didiagnosis gangguan ginjal sindrom uremik. Nah, sebelumnya apakah Ibu udah tahu sindrom uremik itu apa? Belum terlalu paham sih mbak. Ya, jadi sindrom uremik itu adalah, uremik sendiri itu tuh adalah di mana kadar urin itu tuh terdapat di dalam darah. Nah, biasanya itu akan dilakukan hemodialisis yang seperti Ibu yang kemarin dia jalani. Iya. Nah, kemudian tanda gejala dari sindrom uremik tersebut itu ada beberapa banyak Bu ya. Nah, salah satunya yaitu tadi terjadinya tidak menstruasi pada wanita. Nah, kalau pada laki-laki itu biasanya tidak terjadi ereksi. Nah, tidak hanya itu, juga bisa terjadi sering buang air kecil, terus sering buang air kecil juga pada malam hari. Nah, dengan intensitas yang sedikit juga gitu. Oh iya Ibu, kita melanjutkan yang kemarin lagi itu tindakan seksual melalui sentuhan, pegangan, seperti pelukan, menemani ibunya pada waktu sendirian, menemani ibu dalam kegiatan sehari-hari, itu tuh dapat meningkatkan motivasi kita untuk menjalani kondisi sakit kita ya Bu ya. Seperti Ibu kan udah ngerasa kayak yang Ibu ceritakan tadi, saya ngerasa disayang, terus saya merasa semangat. Nah, itu tujuan kita untuk melakukan tindakan seksual dengan yang ringan. Nah, oh iya, Ibu dan Bapak juga udah bagus sekali, udah mau bekerja sama, udah mau terbuka sama kami petugas di sini untuk menceritakan untuk menceritakan kegiatan sehari-harinya, apalagi termasuk kegiatan yang intim, yang privasi antara hubungan Bapak dan Ibu. Oh iya Ibu, untuk tindakan sentuhan sama tindakan lainnya seperti seksual yang ringan tadi yang sudah kita berikan penjelasan kemarin, itu bisa dilanjutkan lagi, mungkin bisa dapat ditingkatkan lagi, seperti bapaknya bisa menemani ibunya untuk ke toilet, atau ibunya mau di hemodialisis, bapaknya bisa dampingi ibunya, kemudian bisa bapak bimbing untuk sholat bareng, kan ibunya juga alhamdulillah beragama muslim ya Bu ya. Iya. Jadi bapak bisa menemaninya, bisa mengimaminya, bisa mendampingi ibu selalu. Oh iya Ibu, mungkin itu saja yang diskusi kita pada kali ini. Ibu dan Bapak apakah ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada sih mbak. Iya, jadi terkait Ibu kenapa tidak menstruasi tadi udah paham ya Bu ya? Iya, Oh iya Ibu, saya juga mau menjelaskan efek samping dari pengobatan kita yaitu hemodialisis itu dapat terjadi mual dan muntah, dan itu merupakan kejadian yang biasa terjadi ketika sudah di hemodialisis, tapi itu bisa kita atasi dengan menggunakan teknik relaksasi dalam, seperti Ibu juga merasakan nyeri Bu ya kalau berhubungan, terus tiba-tiba nyeri aja gitu kan ya, itu juga bisa dilakukan menggunakan teknik relaksasi dalam, teknik relaksasi nafas dalam juga. Nah, tekniknya itu bisa saya contohkan ya Bu ya, nanti Ibu juga bisa mempraktekannya, Bapak juga bisa mengingatkan ibunya untuk mempraktekannya. Itu tuh kita tarik nafas dengan dalam, kita tahan 2-3 detik, kemudian kita lepaskan gitu. Saya contohkan ya Mbak ya Bu ya, Mbak, kita narik nafas, kemudian kita tahan, kita keluarkan lewat mulut secara perlahan gitu. Jadi gimana Bapak dan Ibu, apakah Ibu udah paham sampai sini? Ya mbak, udah paham. Ya, terkait penyakitnya tadi udah paham ya Bapak dan Ibu. Terus tindakan yang bisa kita lakukan untuk
disfungsi seksualnya, bisa melakukan tindakan sentuhan ya bapak dan ibu. Kemudian itu bisa ditingkatkan lebih lanjut lagi ketika ibunya membutuhkan. Kemudian saat itu juga bisa menjadi pemenuhan kepuasan seksual kita juga, dan mengatasi permasalahan antara hubungan bapak dan ibu tadi. Mungkin itu saja Bu ya yang dapat saya sampaikan dan diskusi kita pada hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Kemudian saya akan kembali ke Nurse Station. Kalau ibu dan bapak ada minta bantuan lagi atau ada yang ingin ditanyakan, bapak dan ibu boleh ke Nurse Station ke depan memanggil saya atau perawat yang lain. Kalau gitu saya pamit dulu ya bapak, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, terima kasih ya Mbak. Ya,